Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-124. Soal pertama. Suku Mentawai mendiami daerah A. Riau, B. Lampung, C. Sumatera Utara, D. Sumatera Barat, E. Kalimantan Timur. Yang ditanyakan adalah suku Mentawai. Jawabannya adalah suku Mentawai mendiami daerah Sumatera Barat. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan D, Sumatera Barat. Soal nomor 2. Kecintaan terhadap bangsa dan negara bisa dilakukan dengan banyak hal, baik itu secara individu maupun bersama kelompok ataupun keluarga. Terdapat beberapa sikap yang harus kita miliki sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa kita. Salah satunya semangat bela negara. Memiliki semangat bela negara merupakan bentuk perwujudan dari paham A. Nasionalisme, B. Kecintaan terhadap bangsa, C. Kecintaan terhadap negara, D. Patriotisme, E. Integritas. Memiliki semangat bela negara merupakan bentuk perwujudan dari paham, jawabannya adalah perwujudan dari paham nasionalisme, yaitu jawaban A. Jadi, semangat bela negara merupakan bentuk perwujudan dari paham nasionalisme. Soal nomor 3. Seorang individu berargumen bahwa nasionalisme yang kuat hanya dapat terwujud jika negara mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya, bahkan jika itu berarti melanggar prinsip-prinsip Pancasila. Pandangan individu tersebut, A. merepresentasikan semangat nasionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, B. bertentangan dengan semangat nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila, C. mencerminkan interpretasi yang benar terhadap Pancasila, D. menunjukkan sikap netral terhadap Pancasila dan nasionalisme, E. merupakan pandangan yang tidak relevan dalam konteks nasionalisme. Soal nomor 3, seorang individu berargumen bahwa nasionalisme yang kuat hanya dapat terwujud jika negara mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya, bahkan jika itu berarti melanggar prinsip-prinsip Pancasila. Pandangan individu tersebut jelas bahwa bertentangan dengan semangat nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila, karena dia mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya, bahkan jika melanggar prinsip-prinsip Pancasila. Jadi pandangan ini bertentangan dengan semangat nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya adalah kita mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu dan tidak melanggar prinsip-prinsip Pancasila atau sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Makanya jawaban soal nomor 3 adalah pilihan B. Soal nomor 4. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu memiliki implikasi yang penting dalam dunia sepak bola Timnas Indonesia. Salah satu implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Timnas Indonesia adalah A. Mengadopsi dan mempromosikan budaya dan adat istiadat satu pemain kepada seluruh anggota tim, B. Memilih pemain tanpa membedakan latar belakang daerah melainkan berdasarkan titipan, C. Memprioritaskan pemain dengan latar belakang budaya yang serupa dalam pemilihan tim utama, D. Mengenalkan semua pemain pada budaya dan adat istiadat yang berbeda dalam tim, E. Membentuk kelompok-kelompok budaya dalam tim untuk menghargai keberagaman. Pada soal nomor 4, pertanyaannya adalah salah satu implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Timnas Indonesia. Jawabannya adalah pilihan D. Mengenalkan semua pemain pada budaya dan adat istiadat yang berbeda dalam tim. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan contoh implementasi nilai bela negara yang paling tepat adalah A. Seorang ASN yang bekerja keras dan memanfaatkan setiap peluang untuk menghasilkan uang tambahan, B. Seorang petani yang bekerja keras agar dapat menghasilkan hasil panen yang baik dan berkontribusi terhadap tercapainya kemandirian pangan nasional, C. Seorang pelajar yang belajar dengan rajin dan giat agar dapat menjadi dokter karena profesi dokter dapat menghasilkan banyak materi, D. Seorang ahli IT yang mengejar karir di luar negeri, E. Seorang pengacara yang menggunakan segala cara untuk membela kliennya terbebas dari jerat hukum. Yang ditanyakan adalah contoh implementasi nilai bela negara yang paling tepat. Di antara kelima pilihan, yang tepat adalah pilihan B, seorang petani yang bekerja keras agar dapat menghasilkan hasil panen yang baik dan berkontribusi terhadap tercapainya kemandirian pangan nasional. Soal nomor 6,
Bela negara dapat diartikan sebagai sikap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara. Berikut merupakan bentuk penyelenggaraan usaha bela negara kecuali A. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, B. Pengabdian sebagai prajurit TNI, C. Pembangunan desa, D. Pengabdian sesuai dengan profesi, E. Pendidikan kewarganegaraan. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan bentuk penyelenggaraan usaha bela negara. Di antara kelima pilihan yang bukan merupakan bentuk penyelenggaraan usaha bela negara adalah pilihan C, yaitu pembangunan desa. Sedangkan pilihan A, B, D, dan E merupakan bentuk penyelenggaraan usaha bela negara, yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai dengan profesi, dan pendidikan kewarganegaraan. Karena yang ditanyakan yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan C, pembangunan desa. Soal nomor 7, bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memiliki implikasi pada partai politik. Salah satu implementasi bela negara dalam partai politik adalah dengan A. Menjaga kestabilan politik dengan berpartisipasi dalam dialog dan musyawarah antar politik, B. Mengedepankan kepentingan partai dalam mengambil keputusan politik, C. Melakukan propaganda politik untuk meningkatkan popularitas partai, D. Membentuk aliansi dengan partai politik lain untuk memperoleh kekuatan politik yang lebih besar, E. Mempromosikan kebijakan partai yang bertujuan memperkuat kedaulatan negara. Yang ditanyakan adalah salah satu implementasi bela negara dalam partai politik. Jawabannya adalah pilihan A, menjaga kestabilan politik dengan berpartisipasi dalam dialog dan musyawarah antar partai. Soal nomor 8. Dalam penerapannya, sikap bela negara memiliki nilai-nilai dasar yang wajib diterapkan oleh setiap warga negara. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara salah satunya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berikut yang merupakan perwujudan dari nilai dasar bela negara adalah A. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, B. Menciptakan nilai-nilai kerukunan, C. Memahami pengamalan nilai-nilai Pancasila, D. Mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, E. Kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi. Yang ditanyakan adalah yang merupakan perwujudan dari nilai dasar bela negara. Jawabannya adalah pilihan D, mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Soal nomor 9. Dalam rangka menjaga keamanan sosial politik dalam negeri, Presiden Soekarno pada masanya mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sebab utama dikembalikannya konstitusi negara pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Konstitusi sebelumnya hanya berlaku sementara, B. Kesadaran politik para elit sudah cukup baik, C. Mencegah perpecahan bangsa, D. Mempercepat proses pembangunan pasca penjajahan, E. Dewan Konstituante mengalami kegagalan dalam membuat undang-undang dasar. Yang ditanyakan pada soal nomor 9 adalah apa sebab utama dikembalikannya konstitusi negara pada Undang-Undang Dasar 1945? Jawabannya adalah pilihan E. Karena Dewan Konstituante mengalami kegagalan dalam membuat undang-undang dasar. Karena itulah dikembalikan ke konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 10. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan secara bersamaan, B. Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, C. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila. D. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh PPKI, E. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia. Pada soal nomor 10, Pancasila dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena jawabannya adalah pilihan C.
Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat falsafah dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan C. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.